Masalah kemacetan dan ketertiban masih menjadi perhatian utama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu faktor penyebab kemacetan adalah keberadaan pengatur jalan tidak resmi atau kerap disebut Pak Ogah, khususnya di sepanjang Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Satpol PP agar segera melakukan penertiban. Halo warga Jakarta, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DKI Jakarta, Bapak Satriadi Gunawan. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Mbak Vivi. Nah, kita akan ngobrol langsung terkait penertiban pengatur jalan liar atau yang kerap disebut Pak Ogah ya Pak ya? Iya betul. Nah, ini adalah sesuai instruksi Gubernur beberapa waktu lalu. Nah, boleh diberikan satu contoh kali Pak untuk apa sih Satpol PP ini untuk tugas-tugasnya yang mungkin kayak pengatur jalan atau menertibkan Pak Ogah tadi itu apa Pak? Contoh-contoh lain? Ya, nah itu kan salah satunya adalah yang sekarang instruksi dari Pak Gubernur bahwa kita diminta untuk melaksanakan penertiban terkait dengan yang kita kenal dengan Pak Ogah lah ya. Jadi kadang-kadang di tikungan-tikungan tuh dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa mendapatkan penghasilan. Nah itu kan sebenarnya justru bisa mengakibatkan kemacetan juga. Nah itu yang sedang kita lakukan penertiban, dan saat ini Satpol PP DKI Jakarta sudah melakukan penertiban sebanyak hampir 216 orang yang diamankan dan langsung diserahkan ke panti sosial di Cipayung dan Kedoya. Nah ini juga dari hampir sampai dengan saat ini ya di 5 wilayah kota. Nah kemudian ada 308 orang yang sudah kita lakukan penghalauan. Jadi karena kan pada saat mereka melakukan aksinya terus kita patroli, nah mereka melihat kita, mereka kabur tuh. Nah itu hampir 308 orang yang sudah kita berikan, kita halau. Mereka melaksanakan kegiatan tadi Pak Ogah itu. Pak Ogah itu ya. Gitu. Nah Pak, ini kan yang lagi naik banget itu karena Pak Ogah yang ada di TB Simatupang ya Pak? Ya. Nah kalau untuk di TB Simatupang, apakah sudah berapa orang Pak Ogah yang mungkin ditertibkan oleh Satpol PP Pak? Nah untuk TB Simatupang karena kan memang saat ini pemberitaan kemacetan tuh di Jakarta menjadi sentral ya. Benar. TB Simatupang karena memang jalannya banyak yang sedang ada pekerjaan. Nah memang ada indikasi juga penambahan kemacetan itu diakibatkan dari Pak Ogah juga, banyak gitu dimanfaatkan lah kemacetan itu dimanfaatkan oleh Pak Ogah. Jadi selama ini kita sudah menertibkan hampir 26 orang untuk TB Simatupang saja. Tapi untuk penghalauannya kita sering juga kita lakukan penghalauan tuh hampir sampai ya sekitar 20, 23, 24 gitu orang itu. Untuk tantangan terbesar nih Pak dari Satpol PP saat melakukan penertiban di lapangan itu apa Pak? Ya ini agak menarik nih karena ternyata pada saat kita penghalauan memang kan nggak mungkin kita standby kan anggota 1 kali 24 jam kan. Nah tapi pada saat kita ada mereka tidak ada. Tapi pada saat kita nggak ada, mereka pasti akan kembali lagi beraksi. Nah makanya upaya yang kita lakukan adalah meminta informasi dari masyarakat sekitar gitu. Kita meminta informasi dari masyarakat sekitar apakah sedang ada praktek kaitan dengan Pak Ogah. Nah nanti akan kita lakukan penindakan. Nah Pak, kan setelah tadi Bapak cerita diamankan, diberi pembinaan dan diberikan, apakah mungkin nanti ada tindak lanjut berupa mungkin sanksi Pak atau pelatihan bagaimana? Ya, jadi memang kalau amanat Perda 8 terkait dengan tertib umum di DKI Jakarta itu mengamanatkan manakala ada pelanggar Perda maka dilakukan sanksi tipiring, tindak pidana ringan.
Hati piring itu bisa denda atau kurungan badan, atau kita lakukan pembinaan di dinas sosial. Tadi yang saya bilang ada di Cipayung, ada di Kedoya. Nah, setelah kita serahkan, maka dinas sosial akan melakukan pembinaan bekerja sama dengan tenaga kerja atau balai latihan kerja yang ada untuk mereka bisa menjadi tenaga terampil lah ya, dan mendapatkan uang dan mendapatkan dari pekerjaan yang lain lagi. Nah, benar, Pak. Nah, selain TBI Simatupang, Pak, apa mungkin ada sebaran wilayah lain, Pak, yang mungkin menjadi fokus penertiban juga, Pak? Oh ya, kalau itu kan memang masif ya, kita lakukan patroli di 5 wilayah kota, itu rutin, Satpol PP sampai lini, kan kita punya jajaran tuh sampai lini kelurahan. Jadi memang dan mereka setiap hari lakukan patroli. Nah, manakala ditemukan langsung dilakukan tindakan dan dilaporkan. Contohnya misalkan dalam satu hari pagi sampai dengan siang hari ini nih saya dapat laporan udah ada sekitar 16 orang se-DKI Jakarta yang sudah kita lakukan ya, penertiban. Gitu. Nah, Pak, selain menertibkan Pak Ogah, apa langkah Satpol PP untuk mengurangi dan mungkin membantu mengurangi kemacetan Jakarta, Pak? Nah ya, jadi memang kemacetan itu kan jadi sesuatu yang di DKI Jakarta ini menjadi permasalahan ya bagi masyarakat. Kita selama ini Satpol PP juga terlibat dalam pengaturan lalu lintas, dan memang domainnya adalah di sub sebenarnya Dinas Perhubungan, hanya Satpol PP membantu kelancaran. Nah, salah satu fungsinya misalkan ada di pasar-pasar ya, ada kemacetan. Nah, kemacetan itu kan biasanya ada pedagang-pedagang yang memakai bahu jalan tuh. Oh, iya, benar. Nah, di situ fungsinya Satpol PP melakukan penertiban agar jalan itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, itu makanya sinergi antara kita dengan Dinas Perhubungan juga kita jalin terus. Nah, terakhir nih Pak, ke depannya, bagaimana Satpol PP ingin dilihat masyarakat sebagai penindak, pelindung, atau mitra warga dalam menciptakan ketertiban? Satpol PP dalam langkah penegakan perda itu harus dilakukan mitigasi awal, kemudian dilakukan sosialisasi, nah kemudian dilakukan preventif pencegahan. Nah, dan hal dalam penanganan kita juga nggak bisa tegas gitu, tegas tidak kasar gitu kan, tapi kita bisa humanis dengan cara baik-baik lah gitu. Nah, memang citra Satpol PP akan kita rubah dengan cara penanganan yang humanis dan profesional. Nah, kami juga mengimbau segera laporkanlah ya warga Jakarta kalau memang ada yang merasa terganggu akibat dari Pak Ogah ya, mungkin memungut yang tidak sesuai, yang tidak wajar. Nah, itu segera laporkan ke kami, bisa di call center 112 ya. Nah, jadi bisa kita lakukan tindakan gitu. Oke, benar. Semoga nanti Satpol PP itu menurut makin saya itu adalah masyarakat. Sahabat masyarakat ya Pak, sahabat warga Jakarta juga ya Pak. Betul. Jadi akan bisa membantu lebih humanis ya Pak. Iya. Oke Bapak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih banyak Mbak Semoga upaya Satpol PP dapat membantu mengurangi kemacetan ya Pak ya, dan memberi ruang bagi warga Jakarta untuk terus maju. Karena kota yang tertib adalah cerminan warganya yang peduli. Sampai jumpa di episode Ngobrol Tengah Hari selanjutnya. Salam. Terima kasih. Oke.